Oke, sekarang kita bahas tentang korosi ya. Korosi ataupun karat ya. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya ya. Reaksi redoks juga ini. Logam dengan zat di berbagai lingkungannya ya. Faktor penyebab korosi itu ya ada 4 ini, 1 oksigen, air, asam dan garam. Ya, kalau tak mau berkarat hindarilah dari barang-barang ini ya. Zat-zat itu ya. Nah, bagaimana cara mencegah korosi jadinya ya? Karena kita tahu tadi sudah penyebab ataupun faktor yang mendukungnya itu ada 4 ini, maka kita harus hindarkan logam-logam kita dari 4 itu supaya tidak berkarat ya. Nah, satu dicat. Nah, cat ini misalnya dalam pagar, jembatan gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya besi tidak berkontak dengan udara ya dan air. Di udara itu kan ada oksigen dan juga ada air ya. Makanya kita cat gitu ya. Kalau besi, katakanlah besi misalnya, kalau nggak dicat kan kontak dia dengan oksigen di udara dan air juga gitu, maka mudah berkarat. Kalau kita cat kan dia tidak kontak lagi dengan oksigen dan air, itu maksudnya ya. Kemudian dilumuri oli, apa misalnya mesin, rantai Honda ya, gitu ya. Mesin, rantai Honda itu caranya supaya tak berkarat dilumuri oli ya. Sama tujuannya supaya tidak kontak dengan udara dan air juga, tak ada kena oksigen dan air gitu maksudnya. Kemudian dilapisi plastik, misalnya rak piring ya, keranjang sepeda itu memang cocoknya di lapisi plastik ya. Itu tujuannya sama juga supaya tidak terjadi kontak dengan udara dan air gitu ya. Besinya yang di dalamnya maksudnya ya. Seperti itu dia ya. Dan pula rak piring dilumuri oli itu lucu ya. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan ininya. Kondisinya ya. Kemudian tin plating ini pelapisan dengan timah. Ini digunakan pada kaleng-kaleng kemasan ya, misalnya kaleng biskuit gitu ya, agar besi tidak kontak dengan udara sama ya. Jadi kalengnya itu sebenarnya besi dilapisi dengan timah supaya tidak berkarat gitu ya. Galvanisasi yang ketiga adalah pelapisan dengan seng. Cara ini disebut sebagai perundingan katoda ya. Misalnya pipa besi, tiang telepon, badan mobil ya, ini dilapisi dengan seng ya. Kemudian chromium plating ya dilapisi dengan kromium ya, misalnya pada ban per mobil ya, ban per mobil di bagian depan yang kilat-kilat itu, supaya tidak berkarat besinya itu dilapisi oleh kromium ya. Kemudian sacrification atau pengorbanan anoda, ini digunakan pada pipa baja yang ditanam di bawah tanah ya, dikontakkan dengan logam magnesium ya. Magnesium akan berkarat sedangkan bajanya tidak ya. Itu dia. Jadi dalam pipa itu ini di sini dibuat magnesium, di ini pipanya pipa besi kan. Jadi besi, kalau ada oksigen atau udara, dia menyerang pipa ini duluan kena oksigen karena duluan kena si magnesium nih, karena magnesium lebih mudah dioksidasi ya. Sesuai di volta kan, magnesium itu lebih mudah dioksidasi pada besi, maka dikorbankanlah magnesium ini. Jadi kalau ada oksigen tetap, kalau dia menyerang besi ini akan kesini duluan, dia akan lebih mudah ini teroksidasi, lebih mudah si magnesium ya. Itu nama sacrification ataupun pengorbanan anoda. Nah, seperti itulah dia aplikasi daripada reaksi redoks ini yang dapat kita pelajari ya. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.